dari gereja kita mengucapkan doa kekuatan buat Pak Daud, karena Pak Daud sekarang sudah yatim piatu. Ayahnya 7 tahun yang lalu meninggal dan mama meninggal 7 tahun juga. hari apa itu? Pokoknya tanggal 13. Tanggal 13 hari apa? Kamis? Rabu? Kamis? Ya, hari Kamis. Kayaknya hari Kamis. Dikuburnya hari Sabtu. Coba cerita bagaimana kejadiannya. Ya, pertama akibat saya bersyukur sama Tuhan dulu. Ya. Karena tim saya itu banyak dikubur sama ibunya. Bagaimana? Tim saya waktu saya zaman pengawalan presiden, Ya. banyak yang mengubur ibunya. Banyak yang mengubur ibunya. Karena mati dalam tugas. Oh, jadi ibunya yang menguburkan mereka. Iya. Karena mati dalam tugas. Nah, saya bersyukur sama Tuhan karena saya bisa mengubur ibu saya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi Pak Daud tetap dijaga Tuhan. Haleluya. Nah, jadi gini Pak Giben. 2018, tepatnya tanggal 13. Waktu itu saya ada di Surabaya. Dan itu saksinya banyak orang, termasuk Rwanda dan lainnya. Betul, ada teman saya namanya Rwanda itu yang jemput Pak Daud di airport di Surabaya waktu Pak Daud mendarat. Nah, kadang dalam hidup kita ini lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu Pak Gibat. Banyak orang pengen tahu masa depan, tapi kata Pak Daud simple, lebih baik gak tahu daripada tahu. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, hari ini ayahmu kupanggil. Saya kaget ya. Itu waktu di pesawat atau waktu baru mendarat? Waktu mendarat, waktu di dalam pesawat, begitu mendarat dijemput, saya beritahu, sebentar lagi ayah saya meninggal. Kebetulan ngomongnya sama teman saya, dan teman saya ngobrol, dia bilang, waduh Pak Daud gila sekali. Saya tanya kenapa? Dia bilang bapaknya mau meninggal sebentar lagi katanya. Nah, setelah itu kira-kira itu jam malam akibat ya, Tuhan bicara sama saya jelas sekali akibat, ayahmu bersama-sama aku hari ini, detik ini. Tiba-tiba Pak Gibat itu seperti layar lebar, tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi saya melihat proses kematian Pak Gibat. Saya ada di Solo, saya ada di Surabaya, ayah saya di Solo. Saya ngelihat ayah saya dipegang sininya. Dan waktu itu Tuhan bicara, hari ini, jam ini, detik ini bersama-sama aku. Langsung dari badan ayah saya itu keluar. Jadi mudah Pak Gibat. Jadi nanti kalau kita mati dalam Tuhan, roh kita nanti jadi mudah Pak Gibat. Jadi lebih segar. Langsung ke satu tempat, gerbangnya itu pintunya emas besar Pak Gibat. Langsung ditok, tok 69 tahun. Jadi kita ini Pak Gibat, kalau di KTP itu lahirnya, tapi kalau di surga itu dilihat sejak dalam kandungan Pak Gibat. Jadi kalau kita ini di KTP 68 tahun kita meninggal, kalau di sana 69 Pak Gibat. Oh, karena 9 bulan dalam kandungan. Itu dihitung sejak dalam kandungan. Oh, benar, Alkitab bilang Tuhan menghitung kita sejak zigot, sejak bakal anak. Bakal anak berarti hari pertama pertemuan sel telur dan sel pria. Nah, setelah itu pintunya terbuka. Nah, tiba-tiba saya lihat hamba Tuhan Stefanus Pinky, ayah angkat saya. Kojang Pak, kita ketemu lagi. Artinya nanti kita di sana kita saling mengenal Pak Gibat. Nah, saat ayah saya masuk ke dalam situ memuji menyembah Tuhan, saya lihat bersinar-sinar gitu, berjubah semua. Nah, saya itu pintu ditutup, langsung saya telepon sama saudara saya, Papa udah meninggal ya? Iya, jam sekian, tepat Pak Gibat. Nah, pada waktu penguburan di Delingan itu ada saudara saya, keluarga dan orang lain, ada saksinya semua nih Pak Gibat. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Di depan waktu penguburan ayah saya, Tuhan bicara gini sama mama saya. Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Tepat 7 tahun engkau kupanggil. Nah, apa yang terjadi Pak Gibat?
mama saya itu kan pelayanan, memuji, menyembah Tuhan gini. Dia suka sekali lagu namanya Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak. Ya, setelah itu Selamat apa yang terjadi? Saya dikabarin sama kakak sama adik saya ada di Jambi. Nah, bahwa Hari apa itu ada pelayanan di Jambi? Sabtu Minggu. Jadi, Sabtu minggu lalu. Daud, kamu segera pulang karena mama kritis. Tapi dalam hati saya waktunya belum. Karena tenang dah. Saat tanggal 12 saya telepon sama kawan saya, saya mau ngelatih anak saya untuk latihan militer gitu. Karena kan kita dulu di latihan militer gitu. Oh siap, semua disiapkan semua. Oke. Saya sudah diberitahu bahwa tanggal 13 juga dia akan dipanggil. Dan saya tidak mau melihat mama saya proses pemanggilan gitu. Lebih baik mendekati pemanggilan aja gitu bagaimana. Karena tahu nanti akan meninggal jam sekian gitu. Nah, setelah itu tanggal 13 pagi bagaimana? Saya ditelepon terus, Daud, kamu segera ke rumah sakit gini nih. Saya sama anak saya latihan Mas Ian ya. Tenang aja. Karena dalam hati saya jamnya belum nyampe gitu Pak Gibat. Jadi saya nunggu jamnya Pak Gibat. Nah, ini Daud nih mama gini nih. Tenang. Akhirnya imun tak matiin Pak Gibat. Karena apa? Karena Tuhan janji sama saya bahwa engkau akan yang menutup mata untuk ibumu. Jadi dia tidak akan meninggal sebelum ketemu saya dulu gitu Pak Gibat. Jadi saya tenang-tenang aja biar mereka berdoa dulu Pak Gibat. Setelah berdoa, udah tahu Gibat, jam 10:30 langsung saya cabut dari tempat latihan militer gitu ya. Saya ngelatih anak saya toh. Saya ngajak anak saya, Feli, Oma jam sekian meninggal. Oh papi tahu Pak, papi tenang aja. Makanya Feli lebih baik tidak tahu daripada tahu. Kenapa? Kalau papi tadi pagi datang ke rumah sakit, papi diucek-ucek sama saudara-saudara, tindakan ini kan pusing papi. Lebih baik apa? Nunggu mau check outnya aja gitu loh. Oh gitu papi. Makanya dalam hidup ini lebih baik tidak tahu ke depan daripada tahu gitu. Nah, dikira kita gimana? Oh, tenang aja. Udah nyampe rumah sakit. Kan Tuhan bicara sama saya gini Pak. Ibumu yang menutup matanya adalah kamu. Dia nunggu saya Pak. Begitu saya nyampe, langsung saya berdoa. Saya ingatkan janji Tuhan. Tuhan, ini sudah 7 tahun genap, tepat tanggal 13 Pak Gibet. Apa yang kau? Jadi papa kamu meninggal juga 13 Februari. Papa saya Januari. Oh 13 Januari. Mama saya 1 bulan Januari. Februari. Jadi papa saya Januari, mama saya Februari. Tanggal 13, saat tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya. Saya nyanyi lagu Selamat Pagi Roh Kudus, mama saya menangis, meninggal. Dan waktu sebelum meninggal, saya lihat rohnya mama saya lagi bagaimana. Dia kesenyum, nyanyi Selamat Pagi Roh Kudus. Nah setelah itu saya lihat ada cahaya naik ke atas, meninggal. Oh iya. Nah saat saya ditanya sama saudara-saudara, kenapa kamu udah datang pagi-pagi? Aku tidak mau stres kayak kalian. Saya hanya ingin mendekati jamnya. Jadi begitu saya datang 15 menit langsung meninggal. Nah, tapi tepat 7 tahun akibat 2018. jadi pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dalam peristiwa ini Daun? Saya perhatikan satu Pak Gibet, bahwa hidup dan mati itu sudah ada jadwalnya. Buktinya saya Pak Gibet, saya dulu tugas di lapangan berkali-kali tidak mati-mati Pak Gibet. Justru yang komandan saya banyak yang mati Pak Gibet. Tetapi justru dari sini kita bisa belajar kematian bukan sesuatu yang tidak pasti. Iya. Yang pertama pasti waktunya, dan yang kedua juga pasti perginya kemana. Iya. Dan saya lihat dua-duanya itu sama Pak Gibet. Jadi dan kenapa tanggal 13 itu ada keajaiban Pak Gibet. Kakak saya nomor 1 sama adik saya nomor 3 itu bermusuhan Pak Gibet. Bermusuhan sampai 25 tahun loh Pak Gibet.
Saya ngomong, makanya meninggalnya 13, anak pertama dan anak ketiga. setelah itu di kuburan mereka tak suruh salaman untuk berdamai, dipoto Pak Gilbert. Oh, jadi justru kematian mama membawa perdamaian. Iya. Benar juga kata Alkitab, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Papa meninggal tanggal 13, mama meninggal tanggal 13. Anak 1-3 yang bermusuhan berdamai di situ juga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar pentingnya. Yang pertama, kita harus setia. Sama-sama bilang saya harus setia. Yang kedua, sama-sama bilang saya harus melayani Tuhan. Dan yang ketiga, sama-sama bilang saya harus berserah pada Tuhan. Karena apapun yang terjadi, seperti yang Daud katakan tadi, semuanya sudah dipersiapkan Tuhan. Sorga menjadi tempat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan. Ada cerita tentang mama saya Pak Gilbert. Jadi gini ya, saya itu anak paling digebukin setiap hari Pak Gilbert. Oh dulu? Oh, karena saya ini dianggap nakal Pak Gilbert. Tapi nakal saya itu bukan nakal main perempuan, nakal judi, enggak. Saya tuh dari kecil suka bertapa Pak Gilbert. Jadi tiba-tiba tengah malam di kuburan, terusan tidur di bawah bantal pakai apa ini, bata merah. Saya enggak makan, enggak minum gitu deh. Sama cari kodok, cari jangkrik, cari ular, sama cari belut. Nah itu tiap hari saya digebukin terus Pak Gilbert. Tetapi ya saya tetap nekat terus Pak Gilbert. Nah suatu kali dengan mama saya ini datangi kakek saya guru, itu waktu usia 9 tahun. Waktu itu saya diminta kakek guru saya, mama saya enggak mau. Kakek guru minta, enggak mau, akhirnya panggil, "Mbah, aku sudah tobat ngerasa ke anak ini. Masa depannya gimana?" Loh kenapa? Dia hanya taunya topo broto, cari jangkrik, cari belut, cari kodok, cari ular. Dan lain daripada yang lain. Nah, dan lebih hebatnya satu lagi, hebat, saya tidak pernah nunggak sekolah, naik terus Pak Gilbert. Padahal jarang masuk kelas. Nah, mama saya ngomong ini, udahlah, aku sudah tobat ngerasa kayak ini, aku udah gebukin pakai alat apa saja mental, karena saya punya ilmu kebal Pak Gilbert. Jadi dia udah bingung ya. Akhirnya saya diserahkan umur 9 tahun, ngomong gini, udahlah, ini tak pasrah ke mbah, kakek, nenek, Mbah Buyut Pak Gilbert, mati dan hidupnya. Kenapa? Aku udah tobat, udah nggak bisa ngajar anak ini lagi. Terusan kakek saya ngomong gini, kamu sudah niat mau nyerahkan anak ini. Kalau kamu niat nyerahkan anak ini, berarti mulai hari ini dia bukan anak kamu loh. Oh, maksudnya? Ya, dia jadi anak saya. Karena saya akan latih dia, didik dia. Kalau orang lihat dia melihat aku, dia bilang gitu. Gimana? Ya Mbah, daripada aku mumet, stres, ngerasakan anakku 5, hilang 1 enggak apa-apa, gitu Pak Gilbert. Ya udah dikasihkan kakek saya. Nah kakek saya ngelatih saya sampai ngelatih berkali. Tapi namanya mama ya Pak Gilbert ya. Walaupun saya di rumah kakek nenek saya, kan saya terpisah di antara keluarga Pak Gilbert. Oh, dibesarkannya sama kakek nenek. Makanya saya tidak dekat dengan saudara-saudara Pak Gilbert. Nah kan saya digebukin terus Pak Gilbert tiap hari Pak Gilbert. Nah apa yang terjadi, mama saya ngomong ke kakek saya, "Mbah, ini Tony ini ndak ada masa depannya, hidupnya ancur-ancuran karena taunya ya topo broto, tidak bisa matematika," gitu dah. Karena saya tidak bisa matematika Pak Gilbert, tapi duit ngerti Pak Gilbert. Nah, terus saya ngomong gini, jadi aku ndak tahu masa depannya Tony itu gimana. Nah, sang kakek saya itu bertapa Pak Gilbert. Nah, kakek saya itu bertapa itu puluhan tahun. Dia meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya mendapat cahaya terang untuk keluarga. Langsung dia bilang gini, "Saya kasih tahu, aku mendapat wangsit dari Yang Maha Kuasa. Aku akan mati." Jadi sebelum mau mati itu kakek saya tahu Pak Gilbert. Sebelum aku mati, kira-kira 2:30 aku akan mati. Waktu aku hidup tidak pernah bikin susah anak cucu, demikian nanti waktu aku mati tidak akan bikin susah anak cucu. 2:30 aku akan mati,
besok itu kan ada buka nomor SDSB. Zaman SDSB. Tak kasih nomor 50, besok belikan nomornya untuk beli peti matiku, gitu akibat. Nah setelah itu dia bertapa gini, karena nenek saya itu bertapa tidur aja di atas api akibat. Nah kakek saya itu hujan aja tidak bisa netes ke badannya, karena kekuatan tenaga dalamnya hebat hebat. Dia meninggal umur 100. Dia ngomong gini, aku mendapat wahyu wangsit dari Yang Maha Kuasa, dan ini nanti akan terjadi. Dia ngomong gini, nanti kira-kira usia 18 tahun dia akan melihat suatu cahaya terang, dan usia 19 tahun dia akan ketemu raja yang adil dari timur, dan kalau ketemu dia itulah jalan terang, kalian semua ikuti jalan terang itu. Dan kedua, pesan guru saya itu Pak Gilbert ngomong gini, ingat ini kan bocah anak yang kamu sia-siakan, nanti anak inilah yang akan mengangkat keluarga kamu semua dan akan dikenal keempat penjuru mata angin di Indonesia, bilang gitu. Nah setelah itu, karena ini anak yang kamu sia-siakan. Nah setelah itu Pak Gilbert, guru saya meninggal, dan tepat usia 19 tahun mama sakit ginjal, tak doain sembuh, bertobat, sampai umur 71 meninggal gitu. Yang 72. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan kedua, ya benar Pak Gilbert. Bayangan saya satu-satunya sipil yang terpilih di antara 200 juta manusia untuk mengawal presiden secara senyap dan rahasia. Nah, setelah saya ngawal presiden, mama saya itu paling bangga nyebut nama saya Pak Gilbert. Padahal dulu saya dibuang Pak Gilbert. Dan apa yang terjadi? Dan yang menutup mata mama saya juga Pak Gilbert. Jadi saya katakan bahwa segala sesuatu ada rencana Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah putus asa kalau sudah dianggap orang miskin. Jangan pernah putus asa kalau dianggap sudah orang yang nggak bisa berubah. Tapi waktu kita serahkan pada Tuhan, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Amin. Pak Gilbert ngomong gini, waktu ketawa tuh ngomong gini dia, sebelum ayat kakek saya meninggal, tak kasih tahu ya, ngomong sama mama saya itu, Tony ini nanti seumur hidup dia tidak akan pernah utang bank dan utang perorangan, dan ditakdirkan tidak bisa jadi orang melarat gitu. Dan sampai hari ini tidak pernah utang bank. Sampai detik ini saya tidak pernah utang bank dan tidak pernah utang perorangan. Saudara boleh cek data seluruh bank di dunia. Dan tidak pernah melarat. Dan tidak pernah Anda melarat. saja berkat Tuhan. Iya. Haleluya. Pak Daud, terima kasih banyak. Sekaligus kita mendoakan, meskipun Pak Daud sudah tidak ada ayah dan ibu, tapi selalu jadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita doakan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami baru saja mendengar kabar bahwa hamba-Mu yang dipakai Tuhan di mana-mana, Pendeta Daud Tony, ibunya baru kembali ke rumah Bapa di sorga. Biarlah sebagai seorang anak yang tetap setia bersama dengan orang tuanya sampai menutup mata, baik ayahnya maupun ibunya. Meskipun tadinya dianggap sebagai anak yang dibuang, ditolak, bikin susah, tapi Tuhan pulihkan luar biasa. Biarlah ini menjadi gambaran setiap orang tua di sini tidak pernah putus asa menghadapi anak-anaknya, karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Bahkan hari ini kami belajar bahwa Tuhan menguatkan setiap orang sehingga satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Selanjutnya kami berdoa buat Pak Daud sehingga terus disertai oleh Tuhan bersama dengan istri dan anak-anaknya, boleh terus kuat, boleh terus tekun, boleh terus jadi berkat, boleh terus mendengar suara Tuhan dan tuntunan Roh Kudus yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami diberkati hari ini dengan kesaksian yang membangun iman kami bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, dan buat orang yang setia selalu ada berkat istimewa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.